Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Indodana. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Di video ini saya akan berbagi pengalaman pribadi pinjam uang di Indodana, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi data, hingga pencairan dana. Saya jelaskan secara jujur apakah pinjaman Indodana benar-benar cepat cair atau tidak, dan berapa limit awal yang diberikan, serta bunga dan tenor cicilan yang harus dibayar. Selain itu, saya juga membahas kelebihan dan kekurangan Indodana, termasuk kemudahan aplikasi, keamanan data, serta risiko jika telat bayar. Video ini cocok buat kamu yang masih ragu dan ingin tahu Indodana aman atau tidak, terutama bagi pemula yang baru pertama kali mencoba pinjaman online. Semoga pengalaman ini bisa jadi referensi sebelum mengajukan pinjaman di Indodana, agar kamu tidak salah pilih aplikasi pinjol. Awalnya saya mencoba pinjam uang di Indodana karena sedang butuh dana cepat untuk kebutuhan mendesak. Saya download aplikasinya langsung di Play Store, lalu daftar menggunakan nomor HP dan KTP. Proses pendaftarannya cukup mudah, hanya mengisi data diri, pekerjaan, dan beberapa informasi tambahan. Setelah semua data diisi, saya melakukan verifikasi. Di sini saya sempat menunggu beberapa jam. Tidak langsung cair, tapi masih tergolong cepat. Setelah disetujui, saya mendapatkan limit pinjaman yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Saya tidak langsung ambil limit besar karena ingin mencoba dulu. Saat pengajuan pinjaman, saya memilih tenor cicilan yang paling ringan. Di aplikasi sudah terlihat jelas jumlah cicilan per bulan, bunga, dan tanggal jatuh tempo. Jadi menurut saya cukup transparan. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 15 juta dengan tenornya selama 12 bulan. Untuk tujuan pinjamannya yaitu untuk kebutuhan sehari-hari. Detail cicilan untuk produk pokok pinjaman 15 juta rupiah, biaya layanannya 2.850.000 rupiah, biaya cicilan 8.568.000 rupiah. Terus saya dapat potongan 4.284.000 rupiah. Jadi total pinjamannya 22.134.000 rupiah. Dan untuk cicilan per bulannya yaitu sebesar 1.844.500 rupiah. Setelah pengajuan disetujui, dana cair ke rekening saya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selama menggunakan Indodana, saya merasa aplikasinya cukup rapi dan mudah dipahami. Notifikasi pengingat pembayaran juga rutin dikirim, jadi membantu supaya tidak telat bayar. Saya selalu berusaha bayar tepat waktu karena kalau terlambat pasti ada denda. Namun ada juga kekurangannya.
Limit awal tidak terlalu besar dan bunga terasa cukup tinggi kalau dibandingkan pinjaman bank. Jadi menurut saya Indodana lebih cocok untuk kebutuhan darurat jangka pendek, bukan untuk pinjaman jangka panjang. Sementara untuk kelebihan Indodana yaitu Indodana berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga legal dan mengikuti aturan perlindungan konsumen. Semua proses pengajuan pinjaman atau pay letter dilakukan melalui aplikasi tanpa harus ke kantor fisik. Persetujuan bisa cepat dan langsung dipakai. Data pengguna dilindungi dengan enskripsi dan kebijakan privasi yang jelas. Dan untuk kekurangan Indodana yaitu beberapa review menyebutkan bahwa bunga pinjaman tunai bisa terasa tinggi, misalnya harian sampai total besar, terutama jika tenornya panjang. Limit pertama kali yang diberikan kadang tidak terlalu tinggi, tergantung kemampuan kredit pengguna. Jadi kesimpulannya, pengalaman pinjam uang di Indodana cukup membantu asal digunakan dengan bijak. Pastikan benar-benar paham kemampuan bayar sebelum mengajukan pinjaman supaya tidak memberatkan di kemudian hari. Tips dari saya buat kalian sebelum menggunakan Indodana, terutama pinjaman, pastikan kamu memahami bunga, biaya, tenor, dan jadwal pembayaran agar tidak terjadi biaya tambahan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Oh iya, konten ini berdasarkan pengalaman pribadi dan bisa berbeda untuk setiap penggunanya. Gunakan pinjaman online dengan bijak sesuai kebutuhan. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di Indodana. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online Indodana, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di Indodana, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.